KBR Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim berulang kali menyebut 3 dosa besar pendidikan, salah satunya intoleransi. Di kesempatan berbeda, Pengkajian Islam dan Masyarakat PPIM UIN Jakarta pada 2018 mencatat bahwa lembaga pendidikan berperan membentuk sifat intoleran pada anak. Pernyataan-pernyataan tersebut menekankan adanya andil sekolah untuk membentuk karakter anak dalam menyikapi keberagaman. Di Jakarta, ada sekolah global mandiri yang sedari mula berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang mengajarkan kebinekaan. Kegiatan apa saja yang mereka lakukan? Simak kisahnya yang disusun jurnalis KBR, Valda Kustarini. Sekolah global mandiri secara konsisten memberikan ruang untuk mengadakan perayaan hari besar. Bukan hanya perayaan saja, tapi juga termasuk menghias kelas gitu, menghias sekolah gitu. Dan yang terlibat di sana bukan hanya siswa atau guru yang beragama yang sedang merayakan gitu, tapi juga semua guru dan juga semua siswa itu terlibat di dalamnya. Kata-kata Ade Irawan, Kepala SMP Global Mandiri ini menegaskan komitmen nyata yang dijalankan sekolah sejak berdiri pada 2003. Jadi direktur sekolah kami, Ibu Dr. Rifa Aryani itu memiliki komitmen untuk menghidupkan nilai pluralisme di sekolah. SMP Global Mandiri berada di Jakarta, bagian dari jaringan sekolah global mandiri yang menyelenggarakan pendidikan jenjang SD hingga SMA. Tenaga pendidik maupun siswanya berasal dari beragam latar belakang. Di ruang kelas, kebinekaan diajarkan ke siswa. Selain itu, keberagaman dirawat dan dihidupi lewat berbagai kegiatan sekolah. Tujuan jangka pendek adalah memberikan pemahaman kepada anak-anak gitu. Jadi anak-anak tahu gitu bahwa hidup di Indonesia itu beragam gitu, bahwa teman-temannya yang di sekitar dia berada itu beragam dan mereka punya kepercayaan yang perlu untuk dihargai gitu, penting untuk dimengerti juga gitu. Misalnya dengan menggelar perayaan Hari Keagamaan yang rutin dilakukan selama 2 tahun terakhir. Ini adalah suasana perayaan Waisak pada Mei 2024 lalu di lantai 2 SMP Global Mandiri. Pembacaan doa dipimpin Bante atau rohaniawan Buddha yang diikuti oleh puluhan siswa SD, SMP, dan SMA. Ricardo, siswa kelas 7 SMP Global Mandiri yang beragama Buddha, terlihat antusias sepanjang acara. Biasanya aku di vihara sendiri dan sama keluarga dan orang Buddhis lain yang datang untuk merayakan Waisak. Biasanya gitu doang. So amazing in my opinion. Karena aku gak pernah lihat Bante yang datang selain ke vihara dan new experience for me. Perayaan Waisak itu terasa spesial karena doa dipimpin langsung oleh Bante dan dihadiri siswa maupun guru. Biasanya cuma hari Jumat kita melakukan berdoa kepada Buddha dan sebagainya. Usai doa bersama, mereka berkumpul di lapangan menyaksikan function, upacara pelepasan burung-burung dari sangkar. Ini adalah tradisi Buddha untuk mengembalikan makhluk hidup ke habitatnya. Aku rasanya kayak wow, so interesting, fascinating, so emotional karena kita juga bisa show off apa yang ada di agama kita. Kayak kalau di Buddhis gini gitu loh. Sekolah juga menggelar acara bersama memperingati hari besar keagamaan seperti pentas seni jelang Natal dan halal bihalal usai Lebaran. Di luar itu, Sekolah Global Mandiri memiliki agenda rutin tahunan. Misalnya Religion Camp yang diikuti siswa kelas 7. Oriza salah satunya.
aku SD kebetulan di sini juga, cuman emang ada sedikit perbedaan. Jadi waktu di SD untuk yang Waisak ini emang belum pernah dipertontonkan, dilihatkan ke aku. Acara keagamaan yang pas waktu kita nginep di villa itu sih menurut aku, karena kayak waktu lagi senam bareng-bareng kayak semuanya sama di sini, have fun gitu, nggak ada beda-bedanya. Kita makan, tidur semuanya. Jadi kayak aku nggak ngebeda-bedain apapun karena kita semua anak sekolah global mandiri gitu ya. Oriza yang beragama Islam ini mengaku lebih mudah memahami arti toleransi lewat kegiatan bersama seperti camp religion. Nilai-nilai itu langsung diaplikasikannya ke lingkungan terdekat. Apalagi tetangga-tetangga aku itu mereka agamanya beda-beda gitu. Terus di lingkungan juga aku juga dengan menghargai, kita saling nyapa aja untuk mengeratkan tali persaudaraan juga. Terus cara aku buat menerapkan nilai-nilai tersebut itu dengan menghargai teman atau tetangga aku. Respon yang ditunjukkan Ricardo dan Oriza ini yang ingin terus dihidupkan sekolah, kata Ade Irawan, Kepala Idenya SMP Global Mandiri. Bahwa setiap peserta didik di sekolah Global Mandiri itu merasa dihargai gitu, dan juga dapat mengekspresikan keunikan dirinya gitu, termasuk dalam hal ini keyakinan dan juga agamanya gitu. Kualitas pendidik tentu menjadi syarat utama keberhasilan visi misi sekolah. Karenanya, ada proses penyaringan ketat dalam rekrutmen guru di sekolah Global Mandiri. Di awal mereka ketika sesi wawancara, mereka sudah ditanya bagaimana mereka memahami keragaman, kemudian juga komitmen dia dalam menjaga keragaman di sekolah itu seperti apa gitu. Sekolah juga berkomitmen melibatkan siswa dan orang tua. Ade tak menampik, terkadang masih didatangi wali murid mempertanyakan kegiatan sekolah yang mempromosikan keberagaman. Dalam kegiatan halal bihalal kemarin gitu ya, ada orang tua yang mempertanyakan gitu, kenapa anak-anak yang non-Islam gitu dilibatkan dalam bernyanyi atau menari untuk memeriahkan acara tersebut gitu. Dan di situ kami jelaskan kepada orang tua gitu, pelibatannya itu seperti apa gitu, apakah itu ada pemaksaan atau tidak gitu. Itu kami betul-betul pegang bahwa dalam kegiatan tersebut siswa juga diberikan pilihan. Ketika anak-anak mau berkontribusi, kami akan sampaikan kepada orang tua, anak-anak akan berkontribusi dalam kegiatan ini sebagai ini gitu. Bagi Ade, sekolah dan guru mesti ambil peran dalam merawat kebinekaan. Apalagi kasus-kasus intoleransi termasuk di institusi pendidikan masih berulang kali terjadi. Para pengajar di Indonesia tidak ragu-ragu dalam menerapkan pendidikan berwawasan keragaman di sekolah gitu, bahwa kita memiliki undang-undang yang melindungi gitu dan juga mendukung penerapan nilai-nilai toleransi dan juga keterbukaan di sekolah seperti itu. Demikian Saga KBR, saya Valda Kustarini. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.